kesempatan yang setajam ini. Terutama tentang tadi Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi, saya sangat-sangat setuju, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dan ternyata diungkapkan oleh Dr. Ahyar. Dan karena itu saya lebih senang menonton musikalnya, musikal Laskar Pelangi. Di situ relevansinya kelihatan ada, karena sangat kontras antara sekolah yang jelek dengan sekolah yang dibangun oleh perusahaan asing atau perusahaan besar waktu itu, sehingga daya tariknya adalah kontradiksi itu. Nah, tetapi di novelnya itu saya merasakan novel ini kok nggak menarik ya gitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Baru malam ini saya tahu, oh di situ ternyata. Gitu. Jadi Dr. Ahyar luar biasa tajamnya dalam melihat. Nah, tentang novel yang kebetulan tentang saya ini, minta maaf saya belum baca. Termasuk novel pertama saya juga belum baca. Kenapa? Saya memang sengaja tidak berani baca. Saya tidak mau begini. Waktu saudara Krishna mau menulis ini dan menyampaikan kepada saya bahwa ada ide menulis itu, saya tidak tahu. Saya tidak bertanya mengapa dan tidak bertanya kenapa pilih saya dan mengapa. Saya sama sekali tidak bertanya, karena saya sadar sepenuhnya masalah kesenimanan itu tidak boleh diintervensi. Itu saya sepenuhnya memahami. Kesenian jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan didikte, jangan dititipi apa-apa. Karena itu misalnya ketika saudara Krishna mau menulis novel ini, saya sama sekali tidak punya pesan. Silahkan Anda melakukan penelitian, tinggal di kampung saya, dia betul-betul jalan kaki dari rumah saya ke sekolah saya yang 6 kilo itu. Cuma bedanya saya dulu nggak pakai sepatu, dia pakai sepatu. Jadi tetap tidak bisa menghayati. Padahal saya waktu itu tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, artinya nyeker. Dan sekarang jalannya sudah banyak tumbuhan pohon, jadi pasti lebih dingin dibanding saya dulu. Itu tetap berbeda. Tapi saya sama sekali tidak titip apapun dan tidak pengen apapun. Silakan Anda melakukan penelitian mendalam dan Anda bebas sebebas-bebasnya menulis apapun, karena saya menyadari bahwa ini karya sastra kok. Ini bukan biografi saya, bukan biografi yang saya bayar atau sengaja menulis biografi tidak. Saya sadar sepenuhnya bahwa ini kan Krishna akan menulis karya sastra dan itu harus independen, seindependen-independennya. Dan sampai sekarang kalau saya belum baca, saya khawatir kalau saya baca novel pertama, kemudian ada keinginan untuk, oh itu nggak benar, karena Krishna itu baiknya begini. Itu saya sangat takut itu. Karena itu saya akan baca nanti setelah selesai tiga-tiganya, supaya Krishna dalam posisi yang sangat merdeka. Dan saya tidak pernah komentar apapun kepada Krishna. Misalnya saya senang atau saya tidak senang, saya tidak berkomentar karena memang belum baca. Dan saya kira saya akan memegang komitmen itu, memegang prinsip saya itu untuk tidak mencampuri apapun yang disebut karya seni dan karya sastra. Dan yang terakhir mengenai Krishna, bahwa saya tahu Krishna penulis yang sangat baik, sastrawan yang sangat baik, meskipun belum pernah menulis novel. Karena saya membaca cerita-cerita pendek dia di tempat yang berbeda. Cerita pendek satu di kumpulan cerpen apa, saya sudah lupa nama kumpulan cerpennya. Cerpen satunya di kumpulan cerpen apa, cerpen satunya di kumpulan cerpen apa. Tetapi kok nyambung ya antara cerpen di buku A dengan cerpen di buku B dan cerpen di buku C. Yang seandainya itu digabung itu sudah novel. Begitu. Sehingga saya pada ini nanti pasti penulisan novel nanti betul-betul penulisan novel yang betul-betul novel, karena saya sudah tahu bagaimana gaya dan kesastrawanan saudara Krishna. Yang jelas saya tahu waktu itu seperti umumnya orang sini Punto, Krishna ini miskin sekali. Dan saya kira kalau tadi Dr. Ahyar mengatakan novel ini baik, karena ditulis seseorang yang menderita. Belum tentu kalau penulisnya ini tidak menderita bisa menulis novel sebagus ini.
Karena saya lihat novel-novel yang bagus kok semua ditulis oleh orang yang lagi menderita. Kemudian menderita di Pulau Buru. Kemudian itu yang Kate Runner itu menderita karena keadaan Afghanistan seperti itu dan seterusnya lah. Ya, novel-novel Rusia semua adalah karya-karya yang lagi menderita. Dan karena itu begitu novel pertama laris sekali menjadi mega bestseller, wah saya pikir ini pasti Krisna ini honornya besar. Takut nanti kalau honornya besar nggak menderita lagi, novel berikutnya nggak bagus ini nanti. Karena itu saya cuma pesan kepada penerbitnya, tolong honornya Krisna jangan dibayar dulu, biar dia tetap menderita abadi sampai ketika novelnya selesai. Nggak tahu penderitaan dengan karya sastra begitu dekat.